Ini adalah sebuah iPhone yang sangat ngeselin. Kenapa? Oke, seperti ciri khasnya Apple ya, kalau menghadirkan iPhone, contoh kayak iPhone 7, beberapa tahun kemudian saat rilis iPhone 8, iPhone 7-nya laris karena makin turun harganya. Begitu juga iPhone XS, begitu iPhone XS keluar di pasaran, iPhone X pada beli kan udah mulai turun, mulai murah. Tapi dengan iPhone 11, ini ceritanya agak sedikit berbeda. Kenaikannya itu sampai nggak ngotak banget. Ada beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah itu sudah mengadakan peraturan yang menurut gue bagus banget. Dan kenapa nggak dari dulu sih ya kan? Kalau dari dulu tuh bersih semua stok-stok yang ada di Indo-Indoan ya kan. Dan ya tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali ya kan. Mending terlambat tapi peraturannya diadakan. Gue setuju banget sama peraturan IMEI yang ada saat ini. Terlepas masalah banyak yang terblokir atau tidak, ya itu udah risiko lah. Karena satu lagi, gak hanya kita yang merugi, pemerintah juga merugi selama ini kan. Jadi fine-fine aja. Nah, ini satu faktor. Faktor yang berikutnya adalah karena banyaknya peminat iPhone 11 dan adanya peraturan-peraturan IMEI yang baru. Sehingga iPhone 11 yang satu ini agak sedikit mahalnya tuh beda. Kayak iPhone 7, habis itu iPhone 8 keluar, iPhone 7-nya murah. Kalau ini terbalik, iPhone 12 sudah hadir, iPhone 13 sudah hadir, iPhone 11-nya malah makin mahal dari tahun ke tahun. Gila sih. Cuman demand-nya tinggi juga ya. Nah, gara-gara hal seperti itu ya udah lah ya. Gua coba bacotin lagi si Pukima Purple yang satu ini. Sebenarnya di channel nggak jelas ini ngebahas untuk iPhone 11 sudah banyak banget ya kan. Dan gue yakin lah kalau buat video-video review gitu, lu udah di luar celana lah, nggak maksud gue. Udah di luar kepala lah. Udah hafal masalah prospek-spekan. Oke, untuk masalah iPhone 11 ini jujur ya, gak bisa dibenarkan lu beli iPhone ini karena feel-nya itu wah anjir gue pengen terlihat mewah. Enggak. Sama sekali enggak sih menurut gue, sama sekali enggak ya. Karena kalau lu pakai iPhone 11 ya udah lu kayak kelihatan kayak bocah TikTok mungkin atau kayak apa mungkin ya. Ya menurut gue gak ada berasa kesan flagshipnya sama sekali dari sisi pemakaian ya, dari sisi orang ngelihat iPhone 11. Ini menurut gue ya secara personal dan beberapa temen yang gue tanya sih dan sependapat sih sama gue. Kalau pakai iPhone 11 tuh bawaannya tuh kayak bocah-bocah gimana gitu ya kan, kayak ya gitulah pokoknya. Dan yang poin kedua, ini dia nih. Kamera iPhone 11 banyak banget yang gak percaya sama bacotan mulut gue ya. Ini gue bakal buktiin deh di video gak jelas ini. Gue bakal kasih paham ke kalian semua yang kaum penggemar iPhone 11 ya. Karena kalian belum pernah megang. Jadi masih ya bang, kameranya bagus bang, lu nya aja yang jelek-jelekin. Enggak, gue user iPhone juga, tapi gue ngomong jujur gitu. Tapi susah gitu, ngomong jujur malah dikatain gitu. Tapi gak apa-apa lah, gue suka dikatain. Gak dikatain, gak cuan gitu. Oke, gue bakal buktiin. Untuk dari fitur kamera iPhone ini benar-benar ampas ya. Dari segi fiturnya, ini mirip-mirip lah kayak iPhone 7, iPhone 8, 7 Plus, 8 Plus. That's really similar ya. So improvement ini iPhone 11. So ya untuk dari sisi fitur pokoknya iPhone yang satu ini enggak banget lah pokoknya, dengan harga yang hampir 10 juta untuk varian resmi. By the way, yang gue pegang di tangan gue ini varian resmi cuy, nggak main gue yang inter gatal gitu tangan gue megang-megang HP Inter anjay. Ya intinya iPhone yang gue pegang ini varian resmi dengan fitur kamera seperti ini, harganya hampir 10 juta. Oke, ini hasil rekaman dari iPhone 11. Nih gue kasih lihat, ini hasil rekaman dengan cahaya ruangan biasa aja. Ini cahaya studio gue matikan. So lo bisa lihat hasil perekaman dari iPhone 11 nih bagus, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau di comparing dengan Android yang harga 5 juta, 6 juta masih bisa lah disikat untuk hasil perekaman videonya sama iPhone 11 yang satu ini. No debat, ini kameranya bagus banget buat video recording. So what's the problem is? Ya, lu bilang jelek, so where's the problem come from? Ya kan, the main camera is still better than the Android for the video recording. So it's just the iPhone 11. So oke, ini untuk perekaman lensa lebar iPhone 11-nya nggak ada masalah juga di sini. Cuman oke, gue bakal kasih lihat masalah yang pertama. Ini untuk lensa lebar tuh ada objek yang gelap dikit aja, noise-nya udah mulai kelihatan. Ini udah mulai kelihatan noise-nya, dan nah kalau di switch ke lensa yang normal itu ya untuk objek gelapnya noise-nya agak sedikit berkurang.
Ada yang lebih parah lagi, jeleknya di mana? Hasil perekaman video nggak terlalu jelek dan ya kan? Tadi lu lihat, tapi jeleknya di mana? Di mana jeleknya? Di mana kamu? Di mana jeleknya? Di mana? Anjir, nyanyi pula si Pukiman. Oke, ini hasil jepretan dari iPhone 11. Lu bisa lihat. Ini gue pakai low light ya. Ini gelap banget aslinya dan hasil jepretan iPhone 11 ini bagus banget untuk low light ya. Anjir. Lu bisa lihat tapi jepret tai kucing. Lu bisa lihat ini hasil lensa lebarnya, kagak ada fitur low light ya. Anjay. Really? Handphone resmi hampir 10 juta untuk untuk jepret low light lensa lebarnya segelap ini. Wah, suram sih, ini gelap banget kayak masa depan loh. Gila sih, parah sih. Kalau lu tanya Android yang murah meriah yang lensa lebar ada low light ya, ini nggak bakal segelap ini kalau foto. Sumpah, untuk lensa lebar iPhone 11 nggak bisa diotak-atik. Pokoknya kalau udah gelap lo foto ya segelap ini, suram banget lah. Jadi untuk masalah kamera ya lu bayangin sendiri deh. Hampir 10 juta untuk varian resmi, kamera ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Gue bisa membenarkan kamera ini kalau seandainya handphone ini harganya waras ya. Waras. Kalau seandainya harga iPhone itu waras, ya itu sesuai apa yang lo dapet lah. Cuman ini harga gorengan nih lo beli saat ini. Apalagi untuk membeli sebuah iPhone 11 varian resmi Indonesia, ya kan, yang IMEI-nya tuh sangat aman, ya kan. Dan lu harus ngerogoh kocek yang berjuta-juta lebih mahal ya kan, dengan karena IMEI-nya biar aman dan untuk mendapatkan sebuah perbedaan ya. Untuk varian resmi ini ada stiker kecil ini tuh, harga wisata gara-gara stiker itu juga jadi mahal ya kan. Dan sekarang ngomongin soal layar. Nah, ini dia nih, kamera udah kelar ya kan. Jadi lu udah pada paham nih ya kan kamera nih. Sekarang layar gue jelasin lagi. Nah ini nih, gue kalau ngebahas soal layar iPhone 11 tuh banyak banget yang bukan begitu bang bing bung bung. Pokoknya kalau ngebahas iPhone 11, oke, sekarang gue kasih 3 poin aja ya, biar lu bisa ngeh gitu, biar lu bisa lebih ngerti gitu, nggak ngebantah lagi. Ini sesuai realita, men. Gue tuh user iPhone, gue bukan jelek-jelekin iPhone, gue pengen ngasih lihat faktanya aja deh. Biar lu paham gitu buat lu yang belum pernah megang iPhone 11. Ini 3 poin, IPS 625 sama 326, lu inget. IPS di harga hampir 10 juta untuk varian resmi untuk iPhone 11 ya, 9 juta 8 juta gitu, dia masih IPS ya. Really? Kalau lo beli Android itu layarnya udah AMOLED. Kalau lo beli iPhone yang seri-seri yang lain itu layarnya udah OLED. So ini masih IPS. Ini teknologi zaman batu. Lo kalau buat nonton video gitu gelap-gelapan atau ngedit foto apa, warna kontrasnya itu kurang nonjol. Jadi layarnya tuh enggak banget menurut gue. Oke, poin yang kedua adalah total nits untuk layar iPhone 11 itu cuma 625 nits, which is ini sama kayak iPhone 7. So, ya lu nggak bakal berasa upgrade lah. Yang pertama masih IPS, ya kan. Yang kedua nitsnya juga sama aja, masih 625. Jadi kayak berasa lu pakai iPhone 7 bahkan layarnya downgrade. Oke, ini kita lompat ke poin yang ketiga. Kenapa layarnya bisa downgrade? Kerapatan PPI iPhone 11 itu layarnya cuma 326, which is itu sama kayak iPhone 7 dengan layar yang lebih kecil dengan kerapatan PPI 326 sama 326 antara iPhone 11 dan iPhone 7. iPhone 7 itu lebih kecil ukuran layarnya. Jadi kalau masalah ketajaman layar, lu bakal ngerasain layar iPhone 7 itu jauh lebih tajam ketimbang iPhone 11 karena PPI-nya sama tapi layar iPhone 11 tuh jauh lebih besar. So kalau lu pakai head to head ya, layar iPhone 7 yang masih ori Apple nih, lu pakai iPhone 7 terus lu dampingin disamping-sampingin gitu sama iPhone 11, itu iPhone 11 tuh layarnya kayak berasa burik gitu. Oke, itu 3 poin yang gue share tadi ya. Jadi gue harap lu udah paham, lu udah ngerti lah. Tapi kalau untuk dipakai sih fine-fine aja, nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala sama sekali. Dan gue juga yakin sih sebenarnya Apple ngurangin motong spek-spek di iPhone 11 ini ya udah sesuai wajarnya, sesuai batas kenyamanan para Apple user lah. Tapi yang nggak ngotak adalah harga iPhone di Indonesia untuk iPhone 11 ini lagi digoreng. Jadi dengan 3 spek yang gue sebutin tadi nggak layak banget lah. Dengan harga yang lagi mahal banget, yang lo dapat kayak ampas banget sih menurut gue. Karena bagi gue dengan harga setinggi iPhone 11 pada saat ini, ya apalagi lo di luar sana yang ngebet-bet buat beli iPhone 11 karena pengen upgrade ya, cuman ada poninya ini, anjir nggak banget lah men, sumpah deh.
Oke, ngomongin soal baterai iPhone 11 ini kalau lu bandingin sama iPhone di bawahnya awet. Ini salah satu baterai yang cukup awet menurut gue ya. Cuman ketika lu bandingkan dengan harga yang semelambung tinggi ini terus lu bandingkan mendingan gue beli Android. Nah, itu lebih waras, men. Dengan budget 8 juta, 9 juta gitu untuk yang resmi-resmi gitu terus lu switch duit sebanyak itu buat Android, lu bakal dapat HP yang bisa dipakai itu berhari-hari gitu kalau lu masalah bandingin kualitas ketahanan baterai. Dan lu bisa lihat sendiri ini baterai udah entek, men. Lu bisa lihat tuh, ini 1% sih saya. Jadi gimana ya? Aduh, susah sih gue kayak ngarepin gitu ya. Dicas mentok-mentok juga lu, apalagi yang adiktif banget sama handphone, gue yakin sih kayak seharian udah habis harus dicas lagi. Tapi kalau lu switch ke Android dengan budget yang semelambung tinggi di iPhone 11 ini, lu bisa dapetin handphone yang 6.000 mAh, mau yang 5.000 mAh, sikat semua baterai yang gede-gede. Tapi ya tidak terjadi di iPhone 11 ini. Lo bakal dapat spek yang semini mungkin dengan harga yang tinggi untuk saat ini. Oke, jadi worth it buat siapa ini HP ya? Buat siapa ini HP worth it ya? Oke, gue coba jelasin. Ini handphone worth it buat lo yang mampu beli. Yang varian resmi Indonesianya lo mampu beli, lo gak ngerasa apa sih cuma 8 juta 9 juta. Pokoknya dompet lo tuh belum kesenggol lah untuk harga-harga segitu. Menurut gue worth it aja, fine aja, sah-sah aja karena itu duit lo juga ya kan. Dan sekarang gue bakal bagus-bagusin iPhone 11 ya. Ini kita udah masuk mode Apple user lah. Yang pertama yang lu rasain kalau lu beli iPhone 11 saat ini, lu bakal ngerasain ini handphone salah satu handphone paling enak untuk digenggam karena layarnya agak cembung juga dan bezelnya juga agak cembung-cembung gitu, jadi nyaman lah dipegang, nggak bikin sakit kalau dipegang lama tanpa silikon sekalipun, tanpa softcase sekalipun. Dan yang kedua, desain kameranya. Di antara kamera-kamera yang udah kombinasi lensa normal dan lensa lebar itu biasanya tonjol-tonjolan udah nggak ngotak. iPhone 12, 13 itu udah gede banget ya kan. iPhone 11 tonjol juga, cuman masih dalam batas wajar tonjolan kamera, jadi nggak terlalu ngaruh juga kalau lu nggak pakai tanpa case ya. Jadi masih fine lah menurut gue. Dan berikutnya menurut gue kualitas speakernya premium. Memang handphone ini kalau dipakai nggak ada berasa kesan mewahnya sama sekali dari produk Apple yang terkesan mewah banget gitu, nggak. Cuman untuk hasil audionya menurut gue ini the best ya. Kalau dibandingkan dengan Android yang lain, ini pilihan yang cukup waras menurut gue kalau lo suka banget sama multimedia. So buat lo yang udah mampu, oke, fine, cuman segitu harganya, sikat beli ya kan. Oke, nggak masalah karena lo bakal dapetin hasil yang cukup premium juga saat make handphone ini. Speakernya premium, dipegang juga enak, dan udah fast charging juga, serta tombol-tombolnya yang empuk. Sama sekali nggak kelihatan ini HP murah kalau diklik-klik gitu, kayak nggak ada cetek yang kopong-kopong gitu. Pokoknya padat tapi lembut gitu ya. Kalau ada tanda kutipnya, kalau casingnya belum pernah diganti. Jadi menurut gue mulai dari tombol-tombol ya, speakernya ya, itu semua enak banget buat dipakai lah. Ini handphone bisa banget lah nemenin harian lu, daily lu, baterai juga cukup gede. Dan mungkin inilah video bukan video review, lebih ke video bacot gue mengenai iPhone 11 karena banyak banget nih persoalan-persoalan seputar iPhone 11 nih yang harus dibahas sebenarnya, cuman kayak gue masih belum serak sih. Tapi menurut gue dengan harga yang ditawarkan saat ini, menurut gue buat secara pribadi ini nggak worth it sih. Tapi buat lo yang mampu beli, itu nggak ada serinya banyak, ya fine aja, sah aja sih buat beli iPhone ini, dan masih worth it aja sih buat dipakai harian, masih cukup powerful lah nih HP.